Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar selamat Persijap Jepara promosi ke Liga 1. Seperti yang sudah diketahui, setiap tahun ada jatah untuk 3 tim Liga 2 untuk promosi ke Liga 1. Untuk musim ini, 2 dari 3 tim itu sudah terisi. Mereka adalah Bayangkara FC dan PSM Yogyakarta. Kedua tim menjadi pemuncak klasemen di babak champion, sehingga mereka berhak bermain di Liga 1 musim depan. Sementara slot terakhir ditentukan melalui babak playoff promosi. Dua tim yang akan berhadapan adalah PSPS Riau dan Persijap Jepara yang finish sebagai runner-up di fase champion. Pertandingan yang mempertemukan Persijap versus PSPS ini berjalan cukup sengit sejak awal laga. Kedua tim tampil mati-matian untuk bisa promosi ke Liga 1 pada musim depan. Alotnya pertandingan ini baru pecah di menit ke-85. Pemain Persijap Leo Lelis berhasil menjebol gawang PSPS sehingga kedudukan berubah jadi 1-0. Skor 1-0 ini tidak berubah hingga tambahan waktu, sehingga Persijap dinyatakan lolos ke Liga 1 musim 2025-2026. Sedih, PSPS Riau gagal promosi ke Liga 1. Meski gagal merebut tiket Liga 1, pelatih PSPS Aji Santoso sangat mengapresiasi kerja keras yang telah ditunjukkan pemainnya sepanjang laga. Saya sebagai pelatih tentu belum bisa memberikan yang terbaik bagi PSPS. Saya meminta maaf kepada seluruh pecinta sepak bola di Pekanbaru ataupun di Riau. Yang jelas kami kalah dengan terhormat karena anak-anak sudah mengeluarkan seluruh kemampuannya, ujar Aji Santoso. Sementara itu, pemain PSPS Fardan Harahap mengucapkan selamat kepada Persijap atas kemenangannya dan promosi ke Liga 1. Saya mewakili pemain meminta maaf kepada seluruh supporter dan seluruh masyarakat Riau. Kami belum bisa membawa tim ini melangkah ke Liga 1. Semoga kita tetap melanjutkan perjuangan di musim selanjutnya. Insya Allah kami akan terus memberikan yang terbaik untuk PSPS, ujarnya. Sementara itu di Pekanbaru, ribuan warga Pekanbaru pendukung PSPS menggelar nonton bareng memadati halaman Purna MTQ, Jalan Sudirman Pekanbaru, menyaksikan laga perebutan tempat ketiga. Para penonton tampak sedih dan banyak yang menangis. Pesan dari admin sih tetap semangat buat PSPS dan pendukungnya. Tidak apa-apa sedih dan menangis. Tahun depan coba lagi. Yang penting tidak rusuh kalau kalah. Dalam permainan ada kalah dan juga ada menang. Widodo C. Putro pelatih spesialis promosi. Setelah mengantar Persijap promosi, bagi Widodo C. Putro sukses ini menasbihkan dirinya dengan status baru sebagai pelatih spesialis mengangkat tim ke Liga 1. Sebelumnya pada 2019, mantan striker timnas Indonesia era 1990-an ini juga berhasil mengembalikan Persita ke habitat teratas sepak bola Indonesia. Di level klub, Widodo pernah melatih Persela Lamongan, Persita Tangerang, Bali United, Arema FC hingga Madura United. Witan Sulaiman indikasi tinggalkan Persija akhir musim. Belakangan ini, masa depan Witan Sulaiman di Persija Jakarta jadi sorotan. Pasalnya pilar andalan timnas Indonesia itu justru kehilangan tempatnya dan kehilangan menit bermain di Macan Kemayoran. Contohnya saat lawan Persib Bandung, winger Persija itu tak dimainkan sama sekali oleh Carlos Pena. Apabila hal ini terus terjadi, maka peluang Witan Sulaiman membela timnas Indonesia semakin sulit di era kepelatihan baru Patrick Kluivert. Seperti diketahui, Witan Sulaiman bakal semakin sulit mendapatkan menit bermain di timnas Indonesia sepeninggal Sintayong. Terlebih pengganti Sintayong, Patrick Kluivert mengatakan jika syarat utama pemain masuk timnas era kepelatihannya adalah menit bermain di level klub. Bisa jadi akhir musim Witan akan pergi dari Persija demi menit bermain, sehingga peluang ke timnas Indonesia terbuka kembali. Dua pilar Persebaya cedera jelang versus Persib. Persebaya Surabaya masih dalam misi bangkit dari hasil negatif setelah pekan lalu kalah 0-2 dari Dewa United. Kini mereka sudah harus bersiap menjamu Persib Bandung
dalam pekan ke-25 BRI Liga 1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Sabtu 1 Maret 2025. Sebelumnya tim asal Kota Pahlawan itu harus berlaga tanpa dua pemain andalan, yakni bek Kadek Raditya dan winger Malik Rizaldi. Lantas bagaimana kondisi kedua pemain tersebut? Masih cedera, kata Paul Munster, pelatih Persebaya singkat saat ditanya soal kemungkinan Kadek dan Malik kembali merumput. Absennya Kadek tentu kerugian besar bagi lini pertahanan Persebaya, dan juga absennya Malik tentu akan mengurangi potensi Persebaya untuk mencetak gol. Penyebab meninggalnya Bejo, legenda Persebaya. Sepak bola Indonesia kembali berduka. Legenda Persebaya Surabaya Bejo Sugiantoro meninggal dunia pada Selasa 25 Februari. Bejo kolaps saat beraktivitas dalam agenda sepak bola rutin Untak Rosita. Peristiwa itu terjadi di lapangan Sier, Surabaya, yang menjadi tempat kegiatan setiap pekan. Kematian mendadak Bejo membuat banyak pihak terkejut. Sosok yang dikenal dekat dengan bonek ini tiba-tiba tumbang di lapangan dan tak sadarkan diri. Media Officer Delta Sidoarjo Wahyu Hestianingsyah mengungkapkan penyebab kematian Bejo, yang memastikan bahwa legenda Persebaya itu meninggal karena serangan jantung. Serangan jantung yang dialami Bejo terjadi begitu cepat. Meski sempat mendapatkan pertolongan, nyawanya tak tertolong. Kepergian Bejo Sugiantoro menjadi kehilangan besar bagi Persebaya dan sepak bola nasional juga. Sosoknya yang penuh semangat dan dedikasi akan selalu dikenang. Pihak manajemen 90 menit bola juga mengucapkan turut berduka cita untuk keluarga yang ditinggalkan Bejo Sugiantoro, terutama untuk Rahmat Irianto tetap semangat dalam berkarirnya. Skuad Arema memanas, William bantah bad attitude. Gelandang asal Brazil William Marcelo kembali tidak ada dalam line up Arema FC di BRI Liga 1 pada pekan ke-23 saat melawan PSIS di Stadion Supriyadi Kota Blitar. William hanya jadi penonton dari layar kaca saja. Supporter Aremania semakin penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Hampir di setiap postingan akun Instagram Arema FC, mereka menanyakan kondisi William yang sebenarnya. Lalu koordinator Presidium Aremania Ali Rifki memberikan informasi lewat story akun Instagramnya pada Selasa 25 Februari. William bad attitude melawan pelatih yang merasa dirinya bintang, juga memprovokasi pemain lain untuk melawan pelatih, juga adu domba antara Charles Lokolinggoy dan Dalberto. Berantem juga dengan Pablo Oliveira, tulis sosok yang pernah menjadi manajer Arema tersebut. Namun informasi tersebut langsung dibantah oleh William. Itu bohong, jawab William, sembari mengunggah postingan dia bersama dengan Pablo Oliveira sedang makan bersama. Tak berselang lama Ali Rifki menghapus postingan story miliknya karena banyak yang menganggap informasi yang diberikan justru menjadi fitnah. Ali Rifki pun kembali menulis, diminta carikan info, setelah dicarikan dan dijawab, banyak yang menganggap fitnah. Kalau seperti ini ya sudah, ke depan kalau dapat info lebih baik saya diam saja dan tidak share informasi. Apa untungnya buat saya kalau kasih info tidak valid, tulis Ali Rifki. Perlu diketahui Ali Rifki merupakan mantan manajer Arema FC musim 2021-2022. Tentu dia sangat dekat dengan manajemen tim saat ini, sehingga dia tidak sembarangan memberikan informasi. Betah David da Silva ingin pensiun di Persib dan jadi warga Bandung. Striker Persib Bandung David da Silva mengisyaratkan akan menetap di kota Bandung saat karirnya sebagai pemain sepak bola sudah berakhir atau pensiun. DDS Soccer Academy menjadi salah satu alasannya jika dirinya sudah berhenti sebagai pemain sepak bola. Terlebih lagi kota Bandung diakui David da Silva sudah sangat nyaman. Begitu juga dengan perasaan keluarga kecilnya. Saya sudah berada di sini lebih lama dibandingkan di tempat lain. Saya rasa ini adalah karir terpanjang saya di sebuah klub. Saya merasa sangat nyaman di kota ini, jelas David da Silva pada Senin 24 Februari di Bandung. Pemain bernomor punggung 19 di Persib ini mengaku sangat bahagia bisa bermain dengan waktu yang lama bersama Persib.
Ia pun berharap bisa mengakhiri karirnya di tim Maung Bandung. David juga berharap bisa melakukan lebih banyak lagi untuk Persib, tidak hanya di dalam lapangan, tetapi di luar lapangan juga. Saya akan memberikan 100% seperti yang saya lakukan, tegas David da Silva kepada Persib. Jordi Cruyff jadi penasehat teknis PSSI dan Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah resmi memperkenalkan anak Johan Cruyff, yakni Jordi Cruyff, sebagai technical advisor alias penasihat teknis untuk Timnas Indonesia. Dia akan bertugas membantu Patrick Kluivert yang kini menjadi pelatih kepala. Ketua Umum PSSI Erick Thohir merasa sangat senang bisa mendatangkan Jordi sebagai penasihat teknis Timnas Indonesia. Pasalnya Jordi punya rekam jejak yang mentereng baik saat masih bermain maupun saat menjadi pelatih. Aku yakin dengan kamu. Akhirnya final Liga 2 berhasil dimenangkan oleh PSIM Yogyakarta setelah mengalahkan Bayangkara FC dengan skor 2-1. Penantian 18 tahun kembali ke kasta teratas Liga Indonesia akhirnya terwujud. Selamat Laskar Mataram. Semoga musim depan di Liga 1 makin bagus lagi penampilannya.